Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-temanku yang diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita orang semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Teman-teman yang hari ini bekerja dari rumah saja atau tinggal di rumah saja atau sudah bosan di rumah saja, saya datang mau merekomendasikan sesuatu yang mungkin bisa dipakai untuk menghabiskan waktunya dan kiranya ini sangat baik untuk menghabiskan waktu-waktu sendiri, apalagi yang jomblo dan handphonenya sepi, udah tak punya paket internet dan segala macam, lalu bingung nggak tahu mau bikin apa. Nonton TV isinya itu aja. Saya punya buku lucu-lucuan karangannya Sotanyoto Mukhlis, judulnya Mukidi. Ini bukunya sarkas, buku lucu-lucuan yang saya pribadi pikir kalau saat seperti ini kita baca buku yang berat-berat itu sangat menyusahkan batin kita sendiri gitu. Jadi buku seperti ini kiranya bagus untuk dipakai menghabiskan waktu siang Anda. Dan saya juga punya ini, Cantik Itu Luka, punya Eka Kurniawan, yang kemarin bukunya sempat satunya disita. Buku yang coret-coret di toilet itu, Cantik Itu Luka. Ini buku yang sudah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa di dunia, dan buku yang pada 2016 memenangkan Piala Award juga. Dan saya punya lagi buku Amba dari Lasmi Pamuncak. Buku ini baru terbit lagi, yang seri keduanya. Itu adalah lanjutan cerita dari si Amba, si anaknya Amba, yang menarik sekali juga untuk diikuti. Dan saya punya juga satu ini, Pulang. Ini dari Laila Eskodri. Buku-buku yang tadi saya mau rekomendasikan ke teman-teman selain daripada Mukidi tadi itu, semua buku itu bagi saya, kita itu tidak bisa membaca sejarah. Kadang kita tidak menemukan banyak sejarah yang tumpang tindih itu di buku-buku sejarah resmi. Melainkan kita bisa menemukan sejarah itu dari novel. Karena bagi saya, seorang penulis itu ketika dia mau membuat satu kisah, itu saya pikir ada latar belakang realitas sosial di mana tempat dia berada itu mendukung dia untuk bernarasi di dalam cerita tadi. Jadi saya banyak ketemu dengan novel-novel yang dia itu dipakai kata fiksi hanya untuk membuat tulisan itu bisa dibaca dan tidak disita itu. Buku-buku yang tadi saya rekomendasikan itu, saya pribadi, terlepas daripada nanti teman-teman yang lain yang melihat video ini bagaimana cara memaknainya, saya pribadi melihatnya seperti itu. Dan itu yang membuat para sastrawan masa kedua, para sastrawan bagi saya tokoh seperti Multatuli dan Pramoedya Anantatur dan generasi-generasi awal itu seperti itu generasi pertama dalam kesusastraan Indonesia. Dan penulis-penulis yang tadi saya sebutkan itu adalah generasi kedua dari kesusastraan Indonesia. Generasi ketiga itu belum banyak yang saya baca novel-novel mereka, tapi bagi saya generasi ketiga yang lahir pada era-era zaman-zaman dimana kebebasan dan segala macam itu masih dikengkang. Bagi saya mereka itu lebih piawai dalam memilih media untuk mencurahkan apa yang mereka rasakan pada saat-saat itu. Maka jalan sastra adalah salah satu jalan yang mereka tempuh untuk membicarakan apa yang harusnya dibicarakan. Jadi teman-teman yang lagi di rumah saja, saya sarankan tidak usah membaca buku yang terlalu berat-berat.
Karena kalau kamu tidak punya teman untuk ngobrol, tempat untuk sharing apa yang kamu bacakan, atau kamu tidak punya lawan bicara untuk berdiskusi tentang apa yang kamu dapatkan, itu bikin kamu merasa stres sendiri lagi. Karena kita itu kalau baca saja tanpa kita bisa mengeluarkan dia di dalam ide-ide, gagasan, tulisan, dan segala macam itu kadang bikin kita semacam orang yang apa ya, kalau kita kenalnya itu kayak ikan kena bori. Ikan yang mau mati itu kan, ya gitu-gitu dia. Jadi saya sarankan tidak usah baca yang berat-berat, baca yang ringan-ringan saja. Ini tadi Laila S. Kudri dengan Pulang, Lasmi Pamuncak dengan Amba, dan Eka Kurniawan dengan Cantik Itu Luka. Ini dia punya cerita yang menarik. Kalau saya pribadi, saya nangkap di sini ada 3 masa. Ada 3 masa yang dirangkum di dalam sini, dan itu menarik sekali. Dia juga menggambarkan bagaimana PKI itu sangat dibencikan di negara ini. Ternyata kesimpulan sederhana yang saya ambil dari PKI itu, mereka kuat di literasi dan bacaan, sehingga mereka itu sangat ditakutkan. Itu menarik. Ini Cantik Itu Luka. Ini buku yang sudah sangat lama sekali, sudah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa seperti itu. Dan ini buku selingan yang lucu-lucuan. Teman-teman harus membaca itu karena itu menarik sekali. Dan apa ya, sudahlah, pokoknya tidak usah habiskan waktu dengan handphone saja, karena yang kamu baca di handphone itu bukan berarti tidak bisa masuk. Cuman mediumnya itu bikin kita kadang iklan tiba-tiba muncul dan segala macam, bikin konsentrasi buyar. Jadi bagusan sih buku fisik. Oke, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.